Wendy terlihat tidak percaya diri. Sebelah jemari tangan yang digenggam Alam mulai berkeringat. Hati Wendy mencelos. Sebelum kejadian dia hamil, dialah yang sering membandingkan, menatap risih, hina, orang-orang bebas kecuali Dini. Kini, bagai karma. Orang-orang ramah di kantor bahkan ikut memandangnya remeh, hina dan risih karena kehadirannya. Wendy tersentak dari lamunannya, menatap Bu Faridah yang berbeda lantai namun ramah pada siapapun. Mungkin hanya dia yang menyapanya. Ya, Bu. Sahut Wendy gelagapan. Alam sontak mengusap jemari yang berkeringat namun mulai mendingin itu. Berapa bulan? Diusahanya sekilas perut besar Wendy. Udah lama ya kita gak tegur sapa. Lanjutnya dengan keramahan yang khas. Iya, Bu. 8 bulan, jawab Wendy disertai senyuman. Udah besar ya? Jadi waktu masih kerja di sini kamu udah hamil, pantes gendutan. Sehat-sehat ya? Diusap lagi perut Wendy. Iya, makasih, Bu. Faridah tersenyum dengan anggukan samar, perbincangan pun berhenti dan mereka memisahkan diri. Alam dan Wendy sudah ditelan oleh lift. Detik itu juga semua yang kepo langsung berkerumun di meja Bu Faridah. Ternyata hamilnya pas masih kerja di sini, jelas Bu Faridah. Keramahannya berubah seketika menjadi bagai ratu gosip. Lagi-lagi sampul menipu. Entah pada manusia seperti apa kita harus percaya. Wendy terdiam, kembali larut dalam pikiran. Lift terus membawanya turun hingga lantai 1. Kenapa? Tanya Alam saat keluar dari lift dan terus menuntun Wendy menuju mobilnya yang terparkir. Wendy menggeleng samar lalu kembali diam. Alam tahu, ada yang masih mengganggu Wendy. Tapi, Alam mencoba mengerti dan tidak lagi bertanya. Nanti juga cerita sendiri. Alam membukakan pintu mobil untuk Wendy, melindungi kepalanya agar tidak terpentok. Setelah Wendy duduk nyaman, barulah dia tutup dan berjalan ke pintu mobil seberangnya. Mau beli sesuatu dulu ga? Alam menarik sabuk pengaman lalu memakainya. Ngantuk, pulang aja. Jawab Wendy sekenanya dan terkesan malas. Alam mencoba sabar, melirik Wendy yang belum memakai sabuk pengaman. Alam melepas sabuknya, meraih sabuk pengaman Wendy lalu memasangkannya dengan menatap dekat Wendy. Cium dulu. Pintanya setelah suara klik terdengar. Wendy balik menatap lalu mengecup kilas pipi Alam. Gak terasa. Nanti ada yang lihat, tolak Wendy halus, padahal alasannya karena moodnya hancur. Ceka. Udah sah, sayang. Gemas Alam. Tetep aja, belum resepsi. Kan jadinya udah lahiran. Jadi ciumnya tunggu sampai lahiran. Goda Alam, semoga saja suasana kembali mencair. Wendy berdecak lucu. Bukan gitu, ya nanti aja di rumah, balasnya manyun. Alam malah mendekat lalu menyesap bibir Wendy tak lama. Setelahnya mulai memakai sabuk pengaman dan menyalakan mesin. Kita makan di luar dulu, kamu jangan banyak dulu gerak biar gak capek. Alam sudah selesai makan, masih menunggu Wendy selesai memakan hidangan penutup. Karena bosan, Alam pun mepet dan memilih mengusap perut Wendy yang kadang memberi respon itu. Wendy terlihat fokus, lahap memakan makanannya. Beban yang hinggap bukannya mengurai nafsu makan, ini malah berkali-kali lipat nafsu makannya naik. Alam betah mengusap dengan menatap pergerakan Wendy dan kunyahan di pipinya yang berisi. Alam mengulum senyum, sungguh beruntung dia memiliki Wendy. Makan kamu kayaknya enak ya malam ini, pokoknya kita anget-angetan. Wendy terbatuk, ucapan Alam begitu tiba-tiba. Apa mama gak tahu? Sebesar apa perjuangan dia pertahanin janin dari anak mama yang brengsek ini? Adimas terlihat sangat emosi. Adimas begitu tersinggung, dia kecewa dengan tindakan mamahnya.
yang menyuruh Dini menyuci pakaian yang tidaklah sedikit, menggunakan tangan padahal mesin cuci ada. Bahkan Dini sampai jatuh karena bola-bali menuju Gibson yang mendadak rewel. Anak mama ini bajingan, brengsek. Anak mama ini lepas tanggung jawab, tanam benih di mana-mana. Adimas mengatur nafasnya yang menjadi pendek-pendek. Dia harus tetap mengontrol emosi karena yang dia hadapi adalah surganya, ibu kandungnya. Jangan lagi, cukup anak mama yang bikin dia kesusahan dulu. Adimas mohon mah, dia wanita terbaik yang ada buat Adimas. Jangan sakitin dia, Adimas gak sanggup nanggung beban dari rasa sakit. Akibat perbuatan mama. Lirih Adimas dengan putus asa. Dini sudah terisak, mengabaikan denyut sakit di sebelah kakinya yang dijahit 6 jahitan. Gibson kembali menangis. Dini buru-buru menyeka air matanya dan menghampiri Gibson dengan kaki pincang. Adimas memilih beranjak, menggendong Dini untuk menghampiri anak mereka yang terbangun dari tidurnya. Maafin, Mama. Adimas mengecup kening dan bibir Dini sekilas lalu menurunkannya dekat Gibson. Gak apa-apa, jangan terlalu keras sama Mama. Iya. Adimas kembali mengecup kening Dini, kali ini dengan Gibson yang menangis karena haus. Adimas merogoh ponselnya yang berdering, nama Helen tertera. Adimas sontak tersentak pelan, dia lupa dengan perempuan satu itu. Helen? Adimas menoleh. Oh ini, aku lupa. Sebelum ajak kamu nikah, aku buat komit sama dia, dia pergi sekolah ke Paris. Hilang kabar dan aku juga lupa karena ada kamu sama Gibson, terangnya tanpa ditutupi. Dini tersenyum mendengar kejujuran Adimas. Jadi, kamu mau punya 2 istri? Tanyanya dengan niat menggoda. Adimas heboh sendiri. Enggak lah, kamu aja udah cukup. Jangan mulai, baru kita baikan. Peringatnya waspada. Enggak, canda doang, Dini terbahak pelan. Jadi, aku gak boleh kerja nih? Masih tetap gak boleh? Lanjutnya dengan mengedipkan mata genit. Gak. Adimas beranjak, mengangkat panggilan yang hampir berakhir itu. Halo? Adimas kembali duduk di samping Dini, dia tidak mau ada kesalahpahaman di rumah tangganya. Kamu nikah? Todong Helen shock. Hah? Oh iya. Akun IG aku kamu blok, semua kamu blok. Adimas meringis tanpa suara, ternyata bukan hilang kabar. Dia lupa kalau telah memblokir semua akses Helen. Sejak kapan gue blok dia? Komitmen kita gimana? Hiks. Isak tangis terdengar di seberang sana. Hangus, mungkin karena kita gak jodoh, Helen. Jelas Adimas kalem. Bukan karena takdir, tapi karena kamu blokir aku. Amuk Helen tidak terima. Adimas melirik Dini yang sibuk mengusap wajah Gibson yang tengah menyusu, membersihkan upilnya. Adimas tersenyum, mengabaikan Helen yang berceloteh. Adimas berdehem. Kita udah gak bisa sama-sama, Helen. Aku minta maaf, semoga kamu bisa dapetin cowok yang lebih dari aku. Aku udah bahagia, tinggal kamu. Jangan nangis. Ujarnya. Dini menoleh, mendelik saat mendengar nada perhatian keluar dari mulut Adimas. Dini melepas ASI dari mulut Gibson yang sudah terlelap lagi itu. Adimas mengalihkan telepon biasa ke video call. Helen dengan air mata dan maskara luntur kini tampak. Maaf kalau nyakitin kamu, kenalin. Ini Dini, istri aku. Dini melotot kaget, kenapa Adimas melakukan hal itu? Kasihan Helen. Halo. Canggung Dini pada Helen yang makin terisak. Kamu jahat, Adimas. Isak Helen lalu layar berubah gelap. Kamu ngapain sih? Itu nyakitin dia tahu. Dia harus cepat move on, biar dia jijik dan marah sama aku, kata Adimas kalem. Sini, tinggal aku yang mimi, dikecup bahu Dini. Ih,
Apaan sih? Aku masih harus. Ayo, kita asyik-asyikan bentar. Guman Adimas dengan masih mengendus leher Dini. Gibson bisa bangun, tolak Dini. Tidurin lagi, gampang. Jawab Adimas kalem. Alam membawa mobilnya ke sebuah tempat perbelanjaan yang cukup ramai. Ceritanya mereka ingin membeli beberapa perlengkapan bayi. Di sini aja? Tanya Alam setelah berhasil memarkirkan mobilnya. Iya, kata Dini kualitasnya bagus, jawab Wendy yang tengah melepas sabuk pengaman. Alam meraih wajah Wendy yang terlihat ditekuk itu dengan gemas. Masih marah? Janji deh, lain kali difilter ucapannya. Kegiatan panas kita gak akan aku umbar, kekehnya. Wendy berusaha menepis dengan memasang wajah datarnya yang di mata Alam sungguh lucu. Gak mau jawab? Aku cium nih. Kita pulang aja kalau gitu, ancam Alam. Ya udah, pulang aja. Balas Wendy begitu sensitif. Astaga. Alam salah menerima lawan, bumil sensitif diancam ya dia yang kalah. Kita turun ya, jangan marah. Alam mengecup bibir Wendy. Masih membingkai wajahnya walau Wendy berusaha melepas. Lepas? Katanya turun. Wendy berucap sewot. Alam sekali lagi mengulum singkat bibir Wendy. Iya, turun. Jangan cemberut, ah. Setelahnya turun dari mobil. Mau beli apa dulu? Alam merangkul pinggang Wendy dengan terus mengayunkan langkah memasuki mall. Wendy mengedarkan tatapannya, mencoba mencari toko. Ke toko yang kata Dini nanti aja, kita beli dulu makanan. Aku lapar, jawabnya. Mood Wendy terlihat mulai bangkit dan itu berarti Alam harus mempertahankannya. Dengan cara menuruti apapun keinginan Wendy. Makan di sini. Wendy mengangguk namun menghentikan langkahnya saat toko lain lebih menarik perhatiannya. Kenapa? Wendy menunjuk satu toko. Kesana aja, mau makan itu. Kayaknya enak, jawabnya. Dan pada akhirnya Wendy tidak bisa makan, katanya mual saat memakan makanan orang asing itu. Alam yang cocok-cocok saja mencoba menghabiskan, untung tidak banyak memesannya. Kamu lapar, kalau nunggu aku pasti lebih lapar, kata Alam dengan berusaha mengunyah cepat. Gak apa-apa, daripada buang makanan. Alam kembali sibuk mengunyah hingga habis. Yuk, giliran kamu yang makan. Setelah membayar Alam dan Wendy pun menuju toko yang awal. Lagi-lagi Wendy tidak berselera, untung Alam masih sanggup menampung. Sesuap, sayang. Alam mengusap rambut Wendy, mencoba membujuknya. Tumben sekali, biasanya Wendy tidak pemilih. Mungkin perut aja yang lagi gak enak kali ya, Wendy mengusap perut buncitnya. Kenapa? Kamu sakit? Alam menyimpan sendok lalu mengusap perut Wendy diiringi usapan di rambut Wendy. Wendy tersenyum tipis sambil menggeleng, dia menghangat diperhatikan semanis itu. Mual apa gimana? Tanya Alam tersirat cemas. Gak enak aja, susah jelasinnya, keluh Wendy bingung sendiri dengan rasa yang dirasakannya. Lapar tapi? Wendy menggeleng. Nyicip satu sendok jadi gak terlalu lapar, jawabnya. Gak bisa kalau cuma sesendok, sayang. Coba lagi satu sendok ya. Pintanya. Wendy melirik makanan itu, menatap lagi Alam yang terlihat khawatir. Wendy pun mengangguk. Abis ini tambah satu sendok lagi boleh gak? Tanya Alam setelah menyuapi Wendy. Alam memang membiarkan Wendy memilih pakaian untuk si kembar sepuasnya. Tapi jika sudah lama begini dia malah khawatir. Alam merangkul pinggang Wendy, membuat si empunya yang tengah memilih baju pun menoleh. Kenapa? Udah hampir mau 2 jam kita keliling mall, sayang. Masih kuat kok, Wendy terlihat masih ingin membeli ini itu, padahal wajahnya sudah tidak sesegar sebelumnya. Alam menyeka peluh di pelipis Wendy,
berjalan dengan membawa 2 bayi pasti cukup melelahkan walau dinikmati. Besok lagi gimana? Masih bisa, tawar Alam dengan lembut. Agar Wendy yang sensitif tidak menyalah-artikan perhatiannya ini. Wendy terdiam sejenak, menatap Alam lalu mengangguk walau lesu. Besok kita belanja lagi, jangan sedih. Kamu kan gak boleh capek, kata dokter juga. Wendy masih terdiam, membawa langkahnya ke arah kasir. Jiwa Alam agak panik, apa Wendy marah? Total 1.369.000. Alam membayarnya dengan sesekali melirik Wendy cemas. Istrinya itu diam dengan menatap lurus apapun di depannya. Ciri-ciri marah bukan? Besok masih mau ke sini? Alam meraih belanjaan itu. Mengabaikan ucapan makasih dan sambutan selamat tinggal pegawai di depan toko itu. Wendy menggeleng dengan mengikuti Alam yang membawanya meninggalkan mall. Marah ya? Aku cuma gak mau. Gak marah kok, Wendy mendongkak lalu tersenyum. Aku cuma kepikiran soal omongan, Dini, lanjutnya. Omongan apa? Baju bayi gak usah banyak-banyak, soalnya cepet gede. Aku itu kebanyakan, tunjuknya pada belanjaan. Alam tersenyum lega. Aku pikir aku nyakitin kamu, ujarnya. Wendy mengulum senyum. Maaf, aku tadi pikirin soal baju, aku gak marah kok, balasnya. Dini terlihat jengkel, entah kenapa Gibson hari ini begitu rewel. Dini makin merasa lelah karena mertuanya yang tidak kunjung memberinya restu. Semua rasa kian campur aduk, Dini tidak tahu kalau perjuangannya tetap berlanjut. Dia pikir, setelah cerai semua akan normal dan hidupnya dengan Gibson akan baik-baik saja. Gibson semakin kencang menangis, bukannya menenangkan, Dini malah ikut menangis saking lelahnya hati. Gak becus urus. Anak nangis malah, ucapan sang mertua terhenti, begitupun langkahnya saat melihat Dini terisak pilu. Aku emang ibu yang buruk, menantu yang buruk, lalu apa? Dini menatap mertuanya kepalang lelah. Mertuanya itu terdiam. Aku Paul, Adimas terdiam saat melihat Dini terisak dengan sama hebatnya dengan Gibson. Adimas panik, melempar tas kerjanya asal tanpa peduli ada laptop di dalamnya. Mama apain mereka? Adimas menatap mamahnya dengan emosi yang naik. Agista masih diam. Jaga nada kamu sama Mama Hicks. Dini masih perlu mengingatkan. Dalam situasi apapun, dia tidak mau Adimas durhaka. Adimas menutup telinga, masih meminta kejelasan dari mamahnya. Kamu tuduh Mama? Agista memasang raut tenang walau jujur saja terganggu. Melihat Dini tadi rasanya seperti melihat dirinya dulu, saat tidak direstui juga oleh mertuanya. Aku tanya sama Mama. Dini menyeka air matanya. Mama gak salah, Hicks aku aja yang bermasalah, aku manusia hina. Manusia yang gak pantas buat berdamping sama siapapun. Bener kata Bunda, aku anak yang harusnya gak dilahir. Sayang. Adimas berseru tidak suka dengan semua ucapan Dini. Dini menatap Adimas. Aku mau hidup berdua sama Gibson. Harusnya aku gak terima kamu hadir lagi. 3 bulan ini cukup buat aku berpikir, aku mau cer. Adimas meraih Gibson dari gendongan Dini lalu menatap Agista. Ini kan mau Mama? Anak Mama rumah tangganya hancur. Setelahnya menatap Dini. Pergi aja, Gibson aku bawa. Lalu berlalu. Dini menggeleng, dia mengejar Adimas yang keluar rumah dan masuk ke dalam mobil. Tangis Gibson makin terdengar, membuat Dini ingin ikut. Namun Adimas tidak mengizinkan karena setelahnya dia pergi membawa mobilnya keluar rumah. Dini berusaha mengejar dengan terus terisak, namun Adimas tidak berhenti dan semakin jauh. Dini berjongkok di pinggir jalan, terisak dengan lemas. Dia harus bagaimana? Emosinya sungguh kacau saat ini.
Gibson terlelap dengan dot mini yang sudah tidak terisi lagi pengganti ASI. Untung Adimas tidak terlalu awam soal bayi. Dia pun kenal Bu Ineke yang kebetulan memiliki bayi seumuran Gibson sehingga dia bisa bertanya-tanya agar tidak salah. Adimas menarik dot itu perlahan, membuat Gibson menggeliat kecil. Dan dengan sigap Adimas menepuk pinggangnya pelan. Gibson pun terlelap pulas setelah menangis cukup lama. Kasihan anaknya itu, wajahnya sampai merah saat menangis tadi. Adimas mengecup pipi Gibson lalu merebahkan tubuhnya di samping Gibson, memandangnya lekat. Ayah gak mau sampai kamu punya keluarga yang gak utuh kayak ayah. Doain ayah ya, biar terus sama bunda. Monolognya sebelum ikut terlelap. Adimas butuh istirahat agar bisa menghadapi Dini dengan kepala dingin. Demi apapun, dia tidak akan menceraikan Dini. Dini sampai di apartemen. Semoga saja dia bisa bertemu Adimas dan Gibson di sini. Loh, Din. Wendy yang baru selesai mengantar makan siang Alam dikejutkan dengan kedatangan Dini dengan penampilan yang menyedihkan. Dini tersenyum tipis. Jangan tanya dulu, gue masih bingung. Dini terisak pelan. Gue capek, gue mau cerai aja sama Adimas. Lirihnya. Mau masuk dulu? Lo harus tenangin diri. Dini menggeleng. Gue harus selesain semua hari ini sebelum masalahnya panjang. Semoga Adimas sama Gibson di dalam, terangnya dengan suara parau. Wendy memeluk Dini sekilas, agak khawatir tapi Dini memang harus menyelesaikannya. Adimas perlahan membuka mata saat merasakan duselan di dada dan beralih ke leher dengan sesuatu yang basah. Gibson merangkak. Adimas merasa itu tidak mungkin. Ternyata yang berada di atasnya itu Dini. Ngapain? Kamu udah gak butuh aku, itu tandanya kamu juga gak butuh Gibson. Adimas berusaha dingin walau sebenarnya dia ingin memeluk Dini yang rapuh karena keadaan. Kita cerai, hak asuh Gibson jatuh di tangan aku pasti. Dini mengul asteris bibir Adimas, dia tidak mau mendengarnya. Dini kalut saat ini. Dia sedang ada di fase sangat lelah, tidak diterima mertua dan orang tua. Dia pun lelah mengurus bayi, Adimas. Semua rasanya tiba-tiba menghantam jiwa bebasnya. Dini melepas ciumannya, membenamkan wajahnya di leher Adimas dengan terus terisak. Adimas menghela nafas. Dia tidak bisa lagi membiarkannya. Dipeluknya balik tubuh yang berada di atasnya itu, dikecupnya beberapa kali pipi dan kepala Dini. Aku capek, aku stres. Waktu bebas aku dirampas, orang tua benci, mertua juga benci aku. Isaknya pilu. Gibson butuh bundanya, butuh ayahnya. Kamu cuma harus fokus ke Gibson, sisanya biar aku yang urus, sayang. Isak Dini semakin terdengar, seolah meluapkan semuanya dalam tangisannya. Maaf. Aku gak mau cerai. Siapa juga yang mau lepasin kamu? Aku gila kalau kemakan emosi kamu yang sesaat. Ada Dini di apartemen, Wendy mendekati Alam yang duduk santai di sofa dengan televisi menyala. Bukannya udah gak diisi? Tanya Alam masih dengan santai, menatap lurus acara lawak itu. Kayaknya lagi ada masalah sama Adimas, soalnya Dini nangis. Kayak banyak pikiran gitu, jelas Wendy lalu duduk di samping Alam. Moga aja cepat selesai masalahnya. Wendy mengangguk, mengusap lengan Alam yang kini merambat memeluknya dari samping. Anak kita gimana? Makin sehat kan? Alam usap memutar perut Wendy. Mamanya udah gak gengsi, galak dan jutek lagi kan? Alam terkekeh. Balas Wendy malas. Juteknya kamu tuh kok bisa manis ya? Alam memandang wajah Wendy, televisi sudah tidak menarik lagi. Wendy memutar bola matanya. Apa sih, puji-puji gini pasti ada ujungnya. Malasnya tanpa tersipu mendengar pujian. Kok bisa tahu? Kaget Alam drama sekali.
Aku itu pawang buaya karena udah berhasil jinakin buaya. Jadi aku tahu tingkahnya waktu mau ajak ya kamu tahulah. Alam tertawa pelan. Aku emang udah jinak, buaya yang gak bisa gigit yang lain. Cuma sama kamu, godanya terdengar buaya sekali. Bagus. Kasih hadiah dong. Wendy memicing sebal. Tuh kan, modusnya hadiah-hadiah. Ujung-ujungnya pasti ada maunya. Ditoyor manja kepala Alam. Alam tertawa pelan, memeluk Wendy semakin gemas. Wendy menggeliat minta lepas, sungguh gerah ditambah perutnya kian besar. Diem, aku lagi isi daya. Gerah, Lem. Buka aja pakaiannya, biar gak gerah. Dasar ya buaya. Modus banget. Dumel Wendy dengan lucunya. Adimas memeluk Dini dari belakang, percintaan singkatnya dengan Dini tadi begitu menggebu dan panas. Keduanya saling menegaskan kepemilikan satu sama lain. Saling menegaskan kalau mereka satu menyatu dan tidak bisa terpisahkan, saling mengisi. Bangun, pakaiannya dipakai terus kita pesen makan, sebelum Gibson bangun, bisik Adimas. Dini membuka mata, menggeliat kecil lalu beranjak dengan sesekali memungut pakaian. Adimas sudah berlalu lebih dulu menuju kamar mandi. Salah satu dari mereka sudah harus ada yang siap sebelum Gibson bangun. Dini berjalan lunglai menuju kamar mandi setelah minum air putih. Di pintu dia berpapasan dengan Adimas yang memang super cepat itu. Adimas mencuri kecupan di kepala Dini tanpa menghentikan langkahnya memasuki kamar, Dini pun sama. Adimas tersentak pelan saat melihat Gibson sudah bangun dan anteng mengulum jemarinya sendiri. Anak ayah udah bangun ternyata, kok gak kasih kode, Adimas memutuskan mendekat sebelum memakai kaosnya. Adimas mengecup gemas pipinya dengan sesekali menggigitnya manja, membuat Gibson tersenyum dengan gusi tanpa gigi. Adimas semakin dibuat jatuh hati oleh anaknya itu, hidupnya terasa berwarna semenjak bertemu Gibson. Untung ayah temuin kamu, bunda kamu itu emang bener-bener minta ayah kurung di rumah. Gemasnya lalu kembali menggelitiki Gibson di pipi maupun perut menggunakan bibirnya. Ih, bau acem, kata Adimas yang kali ini berhasil membuat Gibson menangis, seolah paham tengah diejek. Diapain? Kamu Aku belum selesai. Dini berseru kesal dengan masih berbalut handuk. Gak diapa-apain, sayang. Selain suara tangisan, kini suara bel membuat keduanya mengalihkan fokus sejenak. Agista terlihat tenang. Sudah hampir 1 minggu sejak kejadian hari itu dan hari inilah dia berani menghampiri anak dan mantunya. Mau apa lagi mama kesini? Adimas memasang wajah tidak terbaca. Dini melirik suaminya sekilas lalu menatap Agista dengan senyum tipis. Maafin, Dini ya mah. Gara-gara hari itu hubungan. Kenapa kamu yang minta? Emang aku yang salah kok. Aku yang bermasalah hari itu, mood aku down banget. Potong Dini tegas. Agista menghela nafas. Mama yang salah, mama paham gimana rasanya di posisi kamu. Mama emang kurang setuju sama pernikahan kalian karena mama masih ragu dengan anak kalian. Mama tahu gimana bebasnya kamu sama Adimas, mama cuma butuh waktu. Jelasnya dengan tenang. Lihat kamu kayak waktu itu rasanya mama berkaca, mama juga pernah di posisi kamu. Mama ingin tes kamu apa bisa bertahan atau kayak mama, pergi ninggalin ayah Adimas, lanjutnya. Lihat kamu pergi, mama awalnya senang tapi mama ingat betapa sedihnya saat Adimas kecil terus bertanya soal ayahnya. Mama gak mau ada Adimas kedua. Sambungnya. Dini berdebar, rasa haru mulai membuncah. Apakah ini awal dari mertuanya itu menerimanya dan Gibson? Mah. Adimas bersuara pelan, dia bisa melihat kesedihan di balik wajah angkuh mamahnya. Mama udah gak mau ikut campur, mama serahin semuanya ke kalian.
Mah. Kali ini Dini, dia merasa belum yakin. Mama restuin hubungan kita. Lanjutnya. Agista diam sejenak, dia malah celingukan. Gibson mana? Kenapa kalian tinggalin bayi sendirian? Itu ceroboh. Tegasnya. Dini dan Adimas malah melebarkan senyumnya. Apa itu artinya Agista benar-benar merestui? Mah. Adimas beranjak, memeluk Agista yang balas memeluk. Maafin Adimas yang selalu keras sama Mama. Maaf juga selalu bikin Mama sendirian di rumah. Sekarang ada Gibson, Mama boleh ikut urus cucu Mama, lanjutnya. Agista hanya mengulum senyum, mengusap punggung anaknya dengan sayang. Entah kapan terakhir mereka sedekat hari ini, Agista ternyata merindukan semuanya. Bagus deh, Gibson emang butuh orang tua lengkap, kata Wendy pada Dini di balik telepon. Dini mengulum senyum dengan masih asyik di balkon kamar. Kirain gue bakalan jadi janda 2 kali. Kekehnya. Takdir gak ada yang tahu, Din. Wendy menatap lurus ke depan. Perjalanan hidupnya bersama alam pun pasti takdir. Wendy sudah berusaha maksimal menjaga diri. Tapi lingkungan dan manusia lain merusaknya. Itu pun pasti bagian takdir. Wendy sudah menerima semuanya. Dengan alam mau bertanggung jawab saja sudah bagus. Apalagi alam berjanji akan berubah. Gue bahkan gak percaya Gibson bisa punya ayah yang benar-benar ayah dia. Apalagi sayang banget sama dia. Wendy tersenyum tipis. Kita ada kesamaan. Beruntungnya kita karena dapat mereka. Pria sejati yang gak egois, padahal mereka buayakan, Din. Kekehnya. Iya, beruntungnya kita. Semoga kita akan selalu bahagia ya, Wen. Kita harus. Penderitaan harus berganti kebahagiaan. Wendy menoleh saat alam memeluknya dari belakang. Tersenyum hangat dengan melempar pandangan penuh cinta. Din, udah dulu ya. Buaya gue udah pulang, kekehnya. Alam menggigit pipi Wendy dengan bibirnya agar tidak sakit. Wendy menyimpan ponselnya setelah selesai pamit. Pulangnya kok cepet? Gak lembur? Dia usap pipi Alam. Udah selesai. Alam melepas pelukannya. Wendy berbalik menghadap Alam. Udah makan? Tanyanya. Alam tersenyum, Wendy-nya yang sekarang begitu perhatian. Alam jadi tidak bisa menahan cintanya yang semakin besar. Belum. Mau dibuatin sesuatu atau pesan antar? Alam malah mengusap pipi Wendy, fokus menatap wajah cantiknya yang tidak membosankan itu. Jawab dulu. Wendy menjauhkan jemari Alam di wajahnya. Emangnya gak capek kalau buatin sesuatu? Enggak. Oke, kita pesen aja. Aku gak mau kamu capek, goda Alam dengan genit. Wendy sudah tahu. Alam pasti akan minta jatah setelah makan nanti. Buaya cute ini mau makan pawangnya, jadi gak boleh capek ya. Tuh kan. Ya udah cepetan pesen. Kamu juga lagi mau ya? Minta cepet tumben, Alam tertawa kecil dengan fokus pada ponsel. Wendy berdecak. Cepet pesennya, kamu malah jadi buaya bukannya cepet makan, kalau sakit. Alam mencubit manja bibir Wendy. Ibu dari anak-anakku, jangan dulu ngomel ya. Bentar. Alam menjauh saat mendapat panggilan suara. Wendy menatapnya yang menjauh lalu tersenyum samar. Takdirnya terasa seperti kejutan. Dia tidak menyangka kalau Alam akan menjadi bagian dari hidupnya. Alam panik saat mendapat kabar kalau Wendy akan melahirkan. Dia seperti kesetanan menuju rumah sakit yang jaraknya cukup jauh itu. Dan sekarang Alam sudah ada di dekat Wendy, istrinya yang tengah berjuang untuk melahirkan kedua anaknya. Wendy yang pucat tak Alam abaikan, dia usap wajahnya itu.
Menanamkan kecupan di kening maupun pipinya tidak bosan-bosan. Apa yang kerasa sekarang? Masih mules? Tanya Alam dengan menyeka peluh yang tampak. Wendy hanya mengangguk lemah, dia tidak banyak merintih. Dan bersuara karena rasanya memang susah diungkapkan kata. Wendy hanya terus berdoa dalam hati agar semua lancar. Wendy mengatur nafasnya, rasa mulas di perut begitu dominan. Wendy tidak kuat, berharap anaknya tidak lama di dalam dan bisa diajak berjuang bersama. Kamu hebat, aku yakin kamu bisa. Bisik Alam dengan ditutup kecupan di pipi. Wendy menatap Alam sayu, semakin menggenggam erat pegangannya di jemari Alam. Alam merasakan itu dan segera mengecup punggung tangan Wendy lalu kembali mengusap wajahnya. Oke, udah saatnya lahiran, kata bidan perempuan yang awet muda itu. Dua suster mulai bersiap. Alam menelan ludah, melirik bidan dan suster lalu menatap Wendy yang semakin gelisah tanpa suara. Kuat, sayang. Bisik Alam dengan debaran semakin menggila. Alam yang panik, Alam yang tegang. Wendy akan melahirkan dua bayi. Dan pemikiran betapa sakitnya itu membuat Alam pening sendiri dan khawatir tentu saja. Tarik nafas lalu buang, instruksi bidan yang langsung dituruti oleh Wendy. Alam mengeratkan pegangan di jemari Wendy, bahkan tanpa sadar ikut menarik nafas lalu buang. Tarik nafas lalu buang. Wendy mengeratkan pegangannya dengan terus mengikuti arahan bidan dengan patuh. Mengejan, bah. Wendy mulai mengejan dengan susah payah. Nafasnya kian memburu lalu kembali mengejan saat bidan menyuruhnya untuk mengejan. Kepalanya udah kelihatan. Mengejan lagi, bah. Alam mengabaikan kuku-kuku jari Wendy melukai kulit tangannya. Dia sangat tahu kalau Wendy lebih sakit. Wendy mengatur nafas sebelum kembali mengejan kuat. Suara bayi langsung menggema. Bayi berlumuran darah itu segera dibawa suster untuk dibersihkan dan dicek apakah tidak ada kekurangan. Alam memeluk kepala Wendy, mengecup pipinya beberapa kali. Makasih, sayang. Satu lagi, kamu bisa, kamu kuat. Bisiknya lalu menyeka peluh di wajah cantik memucat itu. Wendy terisak pelan, dia terharu bisa melahirkan anaknya. Dia berjuang sampai di titik ini, ternyata dia bisa. Kok nangis, sayang? Nanti pusing. Wendy kembali gelisah setelah beberapa menit, dokter yang sedari tadi sibuk pun mulai bersiap. Bayi kedua akan lahir, mulai mengejan lagi, bah. Alam kembali gelisah, dia tidak lepas menatap Wendy yang sedang berjuang itu. Alam akan merekamnya dalam ingatan. Wendy begitu berjuang untuk darah dagingnya. Dia tidak boleh menyakiti Wendy apalagi menduakannya dengan alasan apapun. Alam menatap Wendy yang tertidur karena kelelahan itu, terlihat damai dan nyaman. Alam mengusap pipinya lalu beralih pada nenek yang mendidik Wendy sangat baik itu. Nek, baru datang ya? Wendy baru tidur. Jelasnya sembari berpelukan. Biarkan Wendy tidur nak Alam, nenek ingin lihat si kembar, kekehnya dengan binar bahagia. Bunda juga, kata Sekar yang memang baru datang bersamaan dengan nenek. Alam mengangguk setelah menyelesaikan sapaan dan memeluk para keluarga Wendy. Abraham merangkul Alam menuju box-box bayi yang ada di ruangan samping itu. Wendy tidak ada masalah. Ayah telat datang, lahirannya gak sesuai prediksi ya? Kata Abraham. Iya, sebelum dari hari prediksi dokter kandungan. Wendy waktu lahiran lancar ya, tenang banget walau kesakitan. Abraham melirik lengan Alam yang merah-merah bekas cakaran dan cukup banyak. Ayah juga pernah gitu, tunjuknya pada luka-luka yang menyapa. Alam menatap luka itu dengan senyuman tulus. Ini gak sebanding dari pengorbanan Wendy, ayah. Balasnya. Perempuan memang hebat.
Suara nenek dan Sekar membuat keduanya mengalihkan fokus. Afrizal dan Manda menyambut terlebih dahulu. Saling memeluk dan menanyakan perihal kabar sebagai basa-basi. Sebelum akhirnya fokus mereka pada si kembar yang tenang dan terlelap. Mirip banget sama Wendy kecil, kata Sekar dengan menusuk manja pipi kedua cucunya. Manda tersenyum. Iya, gak ada alamnya sama sekali ini. Ada hidungnya. Kekeh Manda. Itu tandanya, Alam sangat mencintai Wendy. Celetuk nenek Wendy dengan senyum tulus. Alam melebarkan senyumnya. Yah, ketebak ya. Emang sih, cinta parah aku sama Wendy. Ungkapnya yang mengundang bahagia semakin ketara. Bangun, kamu udah terlalu lama tidur putri cantik. Bisik Alam lalu mengecup pipinya hingga basah. Wendy membuka matanya perlahan karena cukup terusik, suara bayi menangis menyapanya. Kata dokter kamu udah cukup istirahatnya, sekarang makan biar bisa kasih ASI. Wendy mengangguk dengan mata sayu menahan kantuk. Abis makan kita pompa lagi ASI-nya atau mau coba sambil gendong? Wendy bergerak pelan agar bisa duduk walau jujur saja masih agak linu-linu ngeri, mungkin karena pengalaman pertama. Gendong aja, kasihan pasti haus. Alam mengangguk. Makan dulu, si kembar ada yang jagain kok. Nenek juga udah datang sama bunda, ayah. Jelasnya. Wendy mengaduk makanannya pelan. Merekanya kemana? Mentang-mentang ada bayi, jadi aku gak dijengukin. Sebalnya lucu. Alam terkekeh. Kan kamunya tidur, abis kamu makan aku suruh mereka kesini, deh. Balasnya. Wendy mulai makan, mengunyahnya pelan. Alam hanya menatap dengan penuh rasa bahagia. Alam sungguh beruntung memiliki Wendy, wanita satu-satunya yang hanya dirinya lah yang menyentuh. Alam tidak akan pernah bosan mengucapkan rasa terima kasih pada nenek Wendy. Yang membentuk Wendy menjadi perempuan yang kalau kata orang bebas itu kolot, percaya mitos dan yang lainnya. Kenapa? Wendy mendadak gugup saat Alam menatapnya selekat itu. Mau ikut makan? Tawarnya. Aku cinta kamu. Alam meraih jemari Wendy yang bebas. Kamu dan anak-anak, makasih ya. Udah berjuang buat darah daging aku. Udah mau nikah sama aku yang banyak banget kekurangannya. Lanjutnya tulus. Sehat terus, sayang. Kita berjuang bareng-bareng ya, kita bahagia. Sedih pokoknya bareng-bareng. Aku cinta banget sama kamu, sambungnya. Wendy terlihat berkaca-kaca, dia juga senang memiliki Alam yang mau berubah demi dirinya dan anak-anak. Meninggalkan kebiasaan itu pasti rasanya sulit. Tapi Alam bisa mengubahnya dan hanya setia pada satu perempuan. Semoga saja. Aku cinta kamu juga. Suara Wendy bergetar menahan isak harunya. Makasih udah mau berubah. Udah mau terima aku yang banyak kurangnya. Udah pernah sakitin kamu juga. Tangisnya mulai turun. Alam meraih wajah berderai air mata itu lalu mendekatkan bibirnya dengan bibir Wendy. Hanya sekilas namun berarti. Jangan tinggalin aku, jangan selingkuh kalau aku gendut. Aku udah ketergantungan sama kamu, anak-anak butuh kita yang utuh. Sambung Wendy. Alam mengulum senyum lalu memeluk Wendy, mengusap bahunya yang bergetar karena tangisan. Ses. Maaf malah bikin kamu nangis, sekarang makan. Aku suapin ya, sayang. Wendy mengangguk dan menerima suapan dari Alam. Tak lama, si kembar datang dengan digendong neneknya. Wendy, sayang. Nenek sekarang dipanggil Eyang. Wendy menyambut neneknya yang mendekat dan memeluknya penuh haru bahagia. Keduanya terisak saling berpelukan. Apapun jalannya, bagaimanapun bentuknya, Tuhan selalu punya rencana untuk setiap umatnya. Tuhan tahu mana yang terbaik untuk umatnya.
Wendy mengangguk dengan semakin terisak, dia memang harus mengikhlaskan masa lalu yang terjadi padanya. Semua sudah diatur dengan baik karena buktinya dia bisa bahagia saat ini. Mau kasih nama siapa? Alam bersuara, membuat pelukan nenek dan Wendy terlepas. Keranjang bayi rumah sakit itu kini tertulis nama. Yang satu Juna Andriana dan satunya lagi Jenna Andriani. Nama yang begitu cocok untuk bayi kembar beda kelamin itu. Nama pemberian dari nenek Wendy dengan harapan kelak akan bisa menjaga diri sebaik Wendy. Alam tersenyum menatap Wendy yang tengah memakan buah-buahan lalu menatap dua bayinya lagi. Jika saja mereka beda apartemen. Jika saja paket itu tidak salah kirim. Walau harus melalui proses kesalahan, tidak akan ada hari bahagia seperti sekarang ini. Selamanya mungkin dia akan terus menumpuk dosa selama petualangannya mencari cinta sejati. Alam yakin, dia sudah menemukan cinta sejatinya. Wendy yang menuntunnya menjadi lebih baik lagi. Dengan hadiah terindah dua bayinya. Tidak ada alasan untuk mencari yang lain. Ini lebih dari cukup. Alam mengecup kening dua bayi kembar yang terlelap setelah banyak meminum ASI lalu bergerak mendekati Wendy. Alam peluk kepalanya, dia kecupi beberapa kali. Tindakan tiba-tiba itu membuat Wendy yang duduk bersandarkan bantal rumah sakit itu menghentikan aktivitasnya. Kenapa? Tiba-tiba banget, Wendy mengusap lengan Alam. Aku udah gak tersesat lagi, sayang. Benar-benar ketemu jalan dan pulang. Hah? Wendy tidak paham. Dia lapar, menunggu makanan lama makanya makan buah. Membuatnya tak bisa berpikir cepat. Maaf dan terima kasih, love you, Wendy. Bisiknya tulus. Wendy tersenyum, beberapa hari ini Alam memang sedang baper terus. Sedikit-sedikit peluk, cium dan menyatakan cinta. Semakin romantis menjaganya dan anak-anak. Alam maupun Wendy sangat bahagia. Biarkan kesalahan di masa lalu berlalu. Mereka hanya perlu memperbaiki semuanya. Keduanya sadar. Manusia tempatnya salah. Keduanya hanya harus memperbaikinya selagi diberi kesempatan. Tak peduli diragukan. Sebisa mungkin Alam akan berubah lebih baik lagi. Begitupun Wendy. Dia bukan manusia suci tanpa kesalahan. Intinya mereka akan berusaha menata masa depan dengan lebih baik lagi.